Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sankhara apamatena sampatitati. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pada malam hari ini kita melakukan puja bakti dalam rangka Atami Puja. Atami Puja artinya puja yang dilakukan pada hari ke-8. Ini hari ke-8 setelah Waisak. Saya tidak menghitung masalahnya. Ya, kalau Waisak itu dipergunakan untuk memperingati kelahiran Bodhisattva, pencapaian penerangan sempurna, dan kemudian wafatnya Sang Buddha. Atami Puja sebenarnya dapat digunakan atau dapat diartikan sebagai peringatan 7 hari kelahiran Pangeran Siddhartha, yang tepat pada saat hari itu juga Pangeran Siddhartha sebenarnya diberi nama. Kemudian 7 hari pertama setelah pencapaian penerangan sempurna, Sang Buddha menggunakan waktunya untuk membalas budi kepada pohon Bodhi yang telah memberikan perlindungan kepada beliau selama beliau berjuang. Beliau mengungkapkan terima kasihnya dengan cara memandang pohon Bodhi tanpa berkedip selama 1 minggu. Kemudian setelah wafat, Sang Buddha dikremasi pada hari ke-8. Kalau di Sri Lanka biasanya Waisak itu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan puja besar-besaran. Dan saat itulah dilakukan pesta rakyat sebenarnya. Kalau di Sri Lanka yang namanya Tahun Baru itu jatuh pada tanggal 13 dan 14 April setiap tahunnya. Itu tetap ramai, tetapi masih kalah ramai dengan perayaan Waisak. Perayaan Waisak kalau sudah biasanya itu dilakukan di Kolombo begitu, itu dilakukan minimal 1 minggu. Kalau umat-umat masih punya semangat untuk merayakan Waisak, kadang-kadang diperpanjang sampai 2 minggu. Selama perayaan Waisak di Sri Lanka, kemacetan terjadi di mana-mana karena semua orang itu pasti keluar di malam hari. Mulai jam 7 begitu mereka keluar akan berjalan di sepanjang jalan sampai jam 2 nanti. Karena selama Waisak, perayaan Waisak dilakukan, mereka melakukan aloka puja atau puja cahaya sebenarnya. Ketika puja cahaya dilakukan, mereka membuat berbagai macam lampion yang beraneka warna. Wihara-wihara itu dihias dengan berbagai macam lampion, dan orang-orang Sri Lanka itu sangat kreatif karena itu memang sudah menjadi tradisi mereka. kreativitas untuk membuat lampion itu selalu diadakan setiap tahunnya.
Dan setiap tahun itu pasti ada lampion-lampion yang baru, inovasi-inovasi lampion yang baru. Berbagai macam lampion itu dibuat baik di wihara maupun nanti ada di stand-stand khusus, misalnya stand khusus. Berbagai macam lampion untuk memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana. Dan biasanya di pertigaan jalan begitu atau di lapangan dibuat yang namanya torana. Torana itu sebenarnya menceritakan satu kisah Jataka. Mereka mengambil satu cerita Jataka, kemudian ditaruh di styrofoam. Styrofoam ya, yang itu apa? Styrofoam itu namanya. Nah, styrofoam itu kemudian nanti dilukisin, kemudian dikasih lampu yang beraneka warna dan kelihatan sangat indah sekali. Bisa, kalau mau lihat contohnya itu bisa lihat di YouTube. Banyak, tulis ketik saja Wesak Festival Sri Lanka. Pasti nanti berbagai macam jenis lampion itu akan keluar dan bisa dilihat keindahannya itu seperti apa. Itulah cara masyarakat Sri Lanka merayakan Waisak. Mereka tidak mengenal Atami Puja, tetapi mereka mengenal Waisak. Dan tahun ini Waisak mereka jatuh 1 bulan lebih awal. Kalau kita memperingatinya pada tanggal 29 Mei, mereka memperingatinya pada 29 April. Ya, karena kita mengikuti kalender Thailand dan mereka punya sistem kalender sendiri. Ada kalanya kalender mereka akan jatuh berbeda. Jadi ada waktunya bersama-sama, tetapi ada kalanya juga akan berbeda 1 bulan. Karena mereka menganut sistem yang agak berbeda. Kita menganut tradisi Thailand. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tadi saya mengutip nasihat terakhir Sang Buddha. Wayadama sangkara apamadena sampadeta. Kalimat itu seringkali diterjemahkan segala yang terbentuk, segala yang terkondisi tidak kekal adanya. Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah nasihat terakhir Sang Buddha. Namun untuk bisa memberikan nasihat terakhir ini, Sang Buddha telah memberikan nasihat ribuan kali jumlahnya. Dan sebelum memberikan nasihat, Sang Buddha itu sebenarnya enggan untuk membabarkan Dhamma, enggan untuk menyampaikan apa yang telah beliau temukan. Tetapi kemudian beliau ingat janji beliau bahwa beliau berjuang menjadi pertapa, meninggalkan keluarga itu demi untuk mencari obat agar manusia itu bisa bebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Ini yang kemudian membuat Sang Buddha mau membabarkan Dhamma. Beliau ingat janjinya, beliau ingat misi beliau dalam meninggalkan keluarga dan menjadi petapa. Kalau dalam cerita-cerita, tentu ceritanya dibungkus dengan legenda. Legendanya apa? Sang Buddha diminta oleh Brahma Mahasampati agar Sang Buddha itu mau membabarkan Dhamma. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah agar agama Buddha itu kelihatan, kalau orang zaman sekarang mengatakan wow begitu. Legenda begitu dimunculkan agar
agama Buddha itu kelihatan luar biasa. Dan sampai sekarang pun umat Buddha senang sekali kalau agama Buddha itu menonjolkan sesuatu yang tampak wow begitu. Itu sudah menjadi kecenderungan umat Buddha. Oleh karena itu kalau ada umat Buddha yang mendengar, wah biku si A itu mampu lihat hantu, melihat makhluk halus segala macam, wah laris sekali itu bikunya. Diundang kemana-mana. Kalau bikunya dianggap bisa melakukan keajaiban-keajaiban semacam itu, akan diundang terus-menerus. Itu realita. Itu saya tidak perlu tutup-tutupi. Tapi apakah itu kemudian menjadi tujuan agama Buddha? Tidak. Sekalipun Sang Buddha menyebutkan ada 5 jenis apinya. Bisa membaca pikiran orang, bisa melihat kehidupan yang lampau, bisa memiliki kemampuan supranatural, mampu memiliki mata dewa, dan sebagainya. Itu bukan tujuan agama Buddha. Kalaupun didapatkan ya oke, kalau nggak didapatkan sebenarnya tidak perlu dikejar. Tetapi selama seseorang masih belum menyelesaikan tugasnya, selama seseorang masih belum mengakhiri tugasnya untuk menjadi seorang arahat, ketika dia mengejar 5 apinya ini, itu dapat dikatakan sebagai bentuk penyelewengan, atau dalam bahasa Palinya disebut sebagai ayuniso manasikara, perhatian yang tidak benar. Kalau siapapun yoginya, dia menganut agama Buddha, kemudian tentu ini tidak dilarang, ya, tentu tidak dilarang untuk mengembangkan 5 apinya, ini tidak dilarang. Tetapi perlu diingat, ini bukan tujuan, bukan tujuannya agama Buddha. Gitu. Yang menjadi tujuan agama Buddha itu adalah bagaimana kita mencapai pengetahuan yang luhur yang disebut sebagai asawakaya nyana, hancurnya kotoran batin. Bagaimana kita menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu dalam diri kita. Itulah yang menjadi tujuan agama Buddha. Kalau sekarang di Indonesia yang populer itu apa? Ribut anak-anak indigo begitu, yang mampu lihat hantu segala macam. Maaf, saya seorang psikolog. Saya boleh mengklaim diri saya seorang psikolog. Kebetulan S2 saya itu di bidang psikologi Buddhis, kemudian S3 saya juga di bidang psikologi Buddhis. Kalau dalam dunia psikologi, orang anak-anak indigo itu sebenarnya adalah anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan dalam dunia psikologi. Dan yang mempopulerkan ajaran tentang indigo itu sebenarnya dimulai tahun 1977 oleh salah satu orang psikolog, kemudian dilanjutkan oleh 2 atau 3 psikolog, tapi tidak diakui, tidak diterima oleh semua psikolog. Gitu. Dan kalaupun kita dibohongin, kita juga tidak ngerti. Gitu. Kalaupun kita dikibuli, kita juga tidak ngerti. Orang hanya ngomong begini dan begitu, kita percaya, tidak bisa memverifikasi. Nah,
oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, berkaitan dengan Atami Puja ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya untuk memahami sesuatu yang bisa diverifikasi, memahami sesuatu yang bisa dibuktikan sendiri. Nibbana itu bisa dibuktikan sendiri oleh siapapun. Pencapaian kesucian itu bisa dibuktikan sendiri oleh siapapun. Dan dalam kaitan dengan kutipan yang saya sebutkan tadi, saya ingin menggunakan kutipan tersebut untuk memahami Anapanasati, untuk memahami bagaimana yang namanya proses Anapanasati atau meditasi keluar dan masuknya napas. Ini bisa diverifikasi, bisa dibuktikan sendiri oleh siapapun yang masih bernapas. Kecuali kalau di sini ada orang yang tidak bernapas begitu, baru tidak bisa diverifikasi apa yang saya sampaikan. Ya. Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika kita bermeditasi menggunakan Anapanasati sebagai objeknya, kita mengamati napas yang keluar dan masuk, mengamati bagaimana napas yang keluar dan masuk secara alamiah. Seringkali kita diajarin untuk mengamati bagaimana sentuhan napas itu di depan lubang hidung atau di dalam lubang hidung. Padahal tidak semua orang itu mampu merasakan sentuhan napas. Sebagian orang akan mampu melihat sentuhan napas, dan sebagian orang itu tidak akan bisa melihat, mengamati, merasakan sentuhan napasnya. Tetapi dia tahu ada napas masuk dan napas keluar. Oleh karena itu, kalau Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya bermeditasi menggunakan Anapanasati sebagai objeknya, kalau memang Ibu Bapak dan saudara semuanya duduk mengamati napas yang keluar dan masuk, kalau yang saat itu Ibu Bapak dan saudara semuanya mampu melihat, mampu mengamati napas yang keluar dan masuk, itu sudah cukup. Tanpa merasakan sensasi-sensasi yang muncul dari napas yang keluar dan masuk itu. Banyak umat yang menjadi jengkel karena diajarinnya apa? Karena diajarinnya rasakan sentuhan napas di depan lubang hidung begitu. Akhirnya begitu tidak bisa merasakan sentuhan napas, menganggap meditasinya gagal, menganggap meditasinya tidak baik, menganggap meditasinya itu tidak sukses. Padahal di situ apa yang perlu dilakukan adalah cukup mengetahui adanya napas yang keluar dan masuk. Kalau dalam literatur Pali itu disebutkan bahwa mereka yang bermeditasi menggunakan Anapanasati itu diibaratkan seperti orang yang menggergaji kayu. Orang yang menggergaji kayu itu begitu dia memotong kayu begitu, ada orang yang hanya bisa mengamati gergajinya saja yang bergeser ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur seperti itu, tanpa mengamati yang lainnya. Fokusnya hanya pada gergaji yang bergerak.
Tetapi ada juga yang mampu mengamati dengan jeli, selain mampu mengamati gergaji yang bergerak begini, maju dan mundur, kanan dan kiri seperti itu, dia juga mampu melihat kayunya. Dia mampu melihat kayu yang terpotong. Dia mampu melihat serbuk kayu hasil potongannya. Juga mampu melihat asap kayu yang timbul karena gesekan gergaji dan kayu itu. Ada yang berpendapat bahwa mereka yang hanya sanggup mengamati napas yang keluar dan masuk, persis seperti orang yang menggergaji kayu, memotong kayu, hanya mampu mengamati gergaji yang bergerak seperti ini. Itu adalah ciri khasnya orang-orang yang cenderung dalam samatha. Sementara mereka yang mampu mengamati secara keseluruhan, tidak hanya napas yang keluar dan masuk, tetapi mampu mengamati sensasi, mampu mengamati bagaimana sentuhan napas itu. Itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan vipassana. Apapun kecenderungan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tidak perlu khawatir. Kali lagi saya ulangi apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika kita adakan acara meditasi, bahwa atau saya di sini selalu menyampaikannya di mana. Tidak usah terjebak dalam teori samatha dan vipassana. Tetaplah meditasi. Karena dalam Tipitaka sendiri yang diajarkan itu tidak hanya samatha dan vipassana saja. Para biku dan bikuni yang ada di zaman Sang Buddha sekalipun mampu mencapai tingkat kesucian arhat di luar samatha dan vipassana. Itu. Jadi jangan hanya terjebak pada dua teknik itu saja. Ada teknik di luar itu. Dan mau samatha didulukan, mau vipassana didulukan, mau keduanya dilakukan bersama-sama, tidak perlu khawatir juga. Yang terpenting berusahalah, berjuanglah untuk mengamati napas yang keluar dan masuk. Mengamati napas yang keluar dan masuk ini pun sekali lagi bukan tujuan. Banyak umat-umat yang bermeditasi, begitu mereka duduk, pikirannya jadi tegang, karena maunya itu mengamati napas yang keluar dan masuk ini terus. Sehingga kadang-kadang di sininya jadi tegang, kadang-kadang di sininya jadi pening, kadang-kadang kejengkelannya muncul karena tidak bisa mengamati napas yang keluar dan masuk. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang menjadi perhatian utama dalam praktek mengamati keluar dan masuknya napas itu adalah bagaimana kita jadikan napas yang keluar dan masuk itu sebagai sarana untuk memahami konsep anicca itu sendiri. Ketika napas masuk berubah menjadi sebenarnya bukan berubah menjadi napas keluar, di situ sudah ada anicca yang terjadi, sudah ada anicca yang berproses. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika napas masuk itu pun terjadi, di situ ada awal, di situ ada pertengahan, di situ juga ada akhirnya. Ini pun sudah berproses.
Anicca itu pun sudah bisa dilihat sekalipun hanya dalam satu napas saja. Oleh karena itu Bhante Kathukurunde Nyanananda, seorang biku yang sangat tenar di Sri Lanka, mengatakan beliau sudah meninggal beberapa minggu yang silam. Ketika seseorang mampu mengamati napas dengan penuh perhatian, satu napas itu akan mendekatkan dia ke nibbana. Satu napas itu pun sudah cukup untuk mendekatkan kita ke nibbana. Dan yang namanya sekali napas masuk itu apakah hanya satu kali napas masuk saja? Tidak. Pada saat satu kali napas masuk itu terjadi, ada ribuan bahkan jutaan napas masuk yang terjadi sebenarnya. Hanya saja kesadaran kita itu begitu lemah. Perhatian kita begitu lemah sehingga kita hanya mampu melihat garis besarnya saja. Hanya mampu melihat satu kali proses napas masuk. Tidak apa-apa kalau memang itu yang terjadi. Kalau memang masih belum mampu melihat lebih detail, lihatlah secara umumnya dulu. Lihatlah mana yang mampu dilihat. Nanti pelan-pelan kita akan bisa masuk lebih dalam. Nanti pelan-pelan kita akan bisa melihat dengan cermat, melihat dengan teliti, melihat dengan jeli. Sekali lagi, jangan memaksakan diri untuk langsung spontan bisa mengamati segala sesuatunya dengan detail. Sekalipun apa yang saya sampaikan ini juga tidak langsung ibu bapak dan saudara semuanya bisa cerap semuanya. Kadang-kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk mencerna apa yang saya sampaikan. Begitu praktek baru bisa dipahami. Begitu praktek baru bisa dimengerti. Begitu praktek baru bisa ditemui secara langsung bagaimana napas yang keluar dan masuk itu. Yang namanya napas keluar dan masuk itu dibatasi oleh blank point namanya. Jadi antara napas masuk dan napas keluar itu ada titik di mana tidak ada napas sama sekali. Guru saya senang sekali untuk mengamati kondisi itu. Titik antara napas masuk dan napas keluar. Akhir dari napas masuk dan napas keluar. Awal napas keluar. Demikian pula akhir dari napas keluar dan awal napas masuk. Nah, guru saya senang sekali untuk mengamatinya di situ. Memahaminya, memahami proses itu dengan baik. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, napas masuk itu ada yang pendek, juga ada yang panjang. Kadang-kadang napas kita itu pendek, kadang-kadang napas kita itu panjang. Kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya sedang bernapas, mengamati napas yang keluar dan masuk, kemudian memperhatikan, mengamati napasnya itu pendek, jangan dibuat panjang. Demikian pula ketika napasnya itu sedang panjang, jangan dibuat pendek. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki niat untuk memperpendek atau memperpanjang napas, di situ
tanha sudah ikut berevolusi. Di situ tanha sudah ikut terlibat. Di situ ibu bapak dan saudara semuanya membentuk yang namanya karma baru, membentuk sangkara yang baru. Karena memiliki niat untuk mengatur, memiliki niat untuk melihat napas masuk dan keluar sesuai dengan kehendak ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Oleh karena itu, biarkan napas itu berproses secara alamiah. Ada waktunya napas yang kita amati, napas kita sendiri menjadi sangat kasar. Tetapi ada waktunya napas itu menjadi sangat halus, bahkan kadang-kadang terasa hilang. Betul begitu? Kalau hilang apa yang dilakukan? Pasti langsung tarik napas panjang. Nah, begitu biasanya. Ini tanhanya dimunculkan. Ya. Kalau memang napasnya itu kelihatan, tidak tampak, duduklah dengan tenang. Yang penting ibu bapak dan saudara semuanya tahu sedang duduk bermeditasi. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak sadar sedang duduk bermeditasi, yang penting ibu bapak dan saudara semuanya sadar masih hidup. Kalau nggak sadar bahwa ibu bapak dan saudara semuanya masih hidup, jangan khawatir. Saya akan datang bacakan parita. Paritanya apa? Sapi sangkara anicca. Jadi ketika napas menjadi kasar, biarkan dia muncul secara kasar seperti itu. Tetapi ketika napas menjadi halus, berubah menjadi halus, biarkan napas itu menjadi halus. Bahkan kalau hilang, tidak apa-apa. Duduklah dengan tenang, duduklah dengan santai. Nanti kalau sudah waktunya, napas ini akan muncul kembali. Itu. Nah, sebenarnya kita bernapas, napasnya kelihatan kasar, napasnya kelihatan sangat jelas. Itu karena secara fisik kita membutuhkan oksigen yang cukup banyak. Kalau pikiran kita sangat kuat, pikiran kita masih lari ke sana kemari, kita itu membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu waktu itu napasnya kelihatan sangat kasar, napasnya kelihatan jelas. Tetapi begitu kita sudah duduk dengan tenang, duduk dengan santai, duduk dengan nyaman, kebutuhan oksigen itu menjadi sangat sedikit. Kebutuhan oksigen menjadi berkurang, sehingga kadang-kadang kita tidak mampu merasakan. Tetap kita bernapas, tetapi sangat halus, sangat sedikit kebutuhannya. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, waktu itu kebutuhan oksigen kita itu cukup disuplai lewat pori-pori kita. Jangan dipikir pori-pori kita itu tidak dipergunakan untuk bernapas. Pori-pori ini juga dipergunakan untuk bernapas. Oleh karena itu kalau dulu, sekarang saya jarang melihat. Seringkali ada berita ketika ada festival, begitu orangnya dicek sekujur tubuhnya, mati. Karena oksigen itu tidak cukup hanya didapatkan dari hidung. Tubuh kita ini ada pori-porinya dan itu juga dipergunakan untuk bernapas, memenuhi kebutuhan oksigen. Bahkan kalau dalam jana keempat ya, itu napasnya sudah tidak kelihatan sama sekali. Tapi kalau dokter ngecek dia tahu HB-nya itu masih ada.
Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika napas menjadi halus, bahkan tidak teramati sama sekali, yang dominan seringkali pada saat itu apa? Pikirannya yang mengambang, lari ke sana kemari. Kalau pikirannya sudah lari ke sana kemari, pasti seringkali yang terjadi itu apa? Kebosanannya muncul. Nganggap, wah saya hari ini tidak bisa meditasi, udah bangun aja. Sering begitu. Jadi ketika napas itu menjadi hilang karena kita bukan menjadi sangat halus, kemudian kita tidak terbiasa untuk melihat yang halus, kita kemudian melihat yang dominan itu apa? Yang masih kasar itu pikiran. Ini tidak salah. Karena kalau kemudian nanti napasnya itu dimunculkan, di sini sekali lagi, ibu bapak dan saudara semuanya melangkahi aturan alam, melangkahi hukum yang harus terjadi, bahwa segala sesuatunya itu harus berubah. Sabbe sangkara anicca, itu yang kita ucapkan sampai mulutnya berbusa-busa. Tapi begitu duduk bermeditasi, napasnya hilang, ndak ada, bingung seperti orang mau mati. Begitu napasnya hilang, tidak kelihatan, tidak mampu teramati, lari ke sana kemari, mikir meditasinya gagal. Yang namanya napas itu hanya sebagai batu pijakan. Mengamati napas itu bukan menjadi tujuan meditasi itu sendiri. Yang akan menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita membebaskan batin kita. Nah, di sini sebenarnya kalau kita kembali pada 4 satipatthana, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah kayanupassana. Sekedar mengamati keluar dan masuknya napas, itu adalah kayanupassana. Bagaimana termasuk anapanasati ini akan menjadi bagian dari kayanupassana. Ketika kebosanan muncul atau sensasi yang muncul, itu sudah masuk dalam wedananupassana. Tapi seringkali kita tidak mau, kita selalu mau kembali untuk hanya mengamati kayanupassana saja. Apalagi begitu kita sudah masuk dalam pikiran, mampu mengamati pikiran, mampu melihat pikiran, kita anggap meditasinya gagal. Kita anggap meditasinya tidak baik. Padahal ini sudah masuk lebih dalam. Ini sudah masuk dalam cittanupassana. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat pikiran yang berfluktuasi, pikiran yang disertai oleh kebencian, disertai oleh keserakahan, disertai oleh kebodohan batin atau sebaliknya, di situ sudah masuk dalam cittanupassana. Tapi kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya melihat kebosanan, melihat semangat, melihat penderitaan, itulah yang kemudian disebut sebagai dhammanupassana sebenarnya. Nah, kekeliruan yang sering terjadi adalah begitu kita bermeditasi sudah masuk ke arah yang lebih dalam, kita selalu keluar lagi. Kita selalu mencari yang kasar lagi. Kembali pada kayanupassana. Padahal kayanupassana ini hanya sebagai pintu gerbang untuk masuk ke arah yang lebih dalam. Ini adalah cara, hanya teknik bagaimana kita itu mampu mengenali diri kita dengan sebaik-baiknya.
Ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya berhadapan dengan fenomena seperti kebosanan, semangat, ataupun yang lainnya, itu sudah masuk ke dalam kondisi batin. Kalau kaya nupasana itu kan sebenarnya hanya menyangkut materi saja, rupa yang dipelajari, rupa yang dipahami. Tetapi begitu masuk ke dalam, sudah berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan dhamma, itu adalah kondisi batin. Yang mau kita bebaskan itu bukan fisiknya. Yang akan kita bebaskan adalah batinnya. Tapi kalau kemudian ibu, bapak, dan saudara semuanya selalu keluar, selalu kembali, lah kapan akan menyentuh kondisi batinnya? Kapan akan berhubungan dengan kondisi batinnya? Inilah yang kemudian perlu dipahami, perlu dimengerti. Sehingga nanti meditasi itu tidak hanya terpaku, terjebak pada kaya nupasana saja, tetapi mampu melihat lebih dalam, mampu melihat lebih jauh dalam praktek. Ketika ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya napasnya halus, kemudian tidak mampu melihat napas yang keluar dan masuk, dan mampunya melihat mampunya hanya melihat pikiran, mampunya melihat perasaan, mampunya melihat dhamma. Kemudian ibu, bapak, dan saudara semuanya saat itu tidak suka, itu kan sebenarnya kebencian muncul saat itu. Dan keserakahan juga timbul. Keserakahan terhadap apa? Keserakahan untuk mengamati napas yang keluar dan masuk. Tepat pada saat keserakahan itu muncul, kebencian juga muncul. Gitu. Jadi dari napas itu pun keserakahan dan kebencian bisa berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan begitu pulang dari retreat, pulang sampai rumah masih aja ngamuk-ngamuk sama istrinya. Karena yang dikembangkan ini adalah keserakahan dan kebenciannya. Bukan bagaimana melepaskan keserakahan dan kebencian itu. Bukan bagaimana menghancurkan keserakahan dan kebencian itu. Tetapi bagaimana membuat keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu beranak pinak, berkembang biak dengan begitu luar biasa, sehingga begitu keluar dari retreat, waktu di retreat enak sekali, rasanya sudah menjadi arahat begitu. Tapi begitu pulang ributnya setengah mati. Sudah ikut retreat sana, kesana kemari sampai ke luar negeri, tapi ya masih saja ributnya bukan main. Gitu. Jadi karena ini semua bisa terjadi karena kesalahan teknis saja. Seharusnya sudah masuk ke dalam, seharusnya sudah melangkah lebih jauh, tetapi selalu ingin kembali, selalu ingin mencari apa yang bisa dilihat, apa yang dijadikan awal sebagai batu pijakan. Kita itu sebagai manusia seringkali hanya berkutat pada hal-hal itu saja. Kita ini enggan dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita tidak mau keluar dari comfort zone. Karena mengamati napas itu kita anggap nyaman.
Akhirnya kita tidak mau keluar dari situ. Dan ego kita selalu bermain di sana. Kita berusaha untuk mencari kebebasan, tetapi kita itu takut dengan yang namanya kebebasan. Erich Fromm itu telah menulis sebuah buku judulnya Fear of Freedom. Kita menghendaki kebebasan, kita menginginkan kebebasan, kita berharap untuk mencapai kebebasan, tetapi begitu kebebasan itu di depan mata, kita lari lagi. Begitu kebebasan sudah ada di genggaman kita, kita buang begitu saja dan kita mencari keterikatan kembali. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ada kalanya juga ketika umat-umat bermeditasi, hari ini bisa praktek dengan baik, merasa meditasinya baik. Besok meditasinya tidak baik, langsung menganggap itu gagal. Tidak ada yang gagal sebenarnya. Yang namanya sati kita, konsentrasi kita, itu tidak bisa dipertahankan sepanjang waktu. Sekarang ada waktunya kita hanya mampu duduk 5 menit. Besok kita mampu duduk setengah jam. Lusa kita mampu duduk 1 jam. Dan fisik kita punya ritmenya sendiri. Nah, oleh karena itu seperti saya sendiri, kadang-kadang sampai 3 bulan saya tidak duduk. Saya biarkan saja. Karena saya tidak merasa perlu untuk duduk. Kecuali kalau memang pas lagi bimbing retreat begitu, ya mau tak mau saya wajib duduk. Karena kalau pas lagi bimbing retreat, saya tidak tidak biarkan para yogi berjuang sendiri. Saya akan berjuang bersama-sama. Waktunya duduk ya saya akan duduk, waktunya jalan saya akan jalan. Saya akan temani. Gitu. Nah, karena prinsip yang saya pakai apa? Saya pun berjuang, saya pun berlatih. Gitu. Jadi kalau pas berlatih begitu nanti yang lain ribet, ya saya biarkan, tidak ada masalah. Karena saat itu tuh saya sedang bersama-sama berlatih. Saat itu saya sama-sama berjuang. Ketika saya berlatih, saya berjuang, saya akan urus diri saya sendiri. Tapi nanti kalau sudah waktunya interview, ya saya punya hak untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan komentar. Tapi selama di luar jam itu, ya semua mempunyai hak dan kewajiban untuk berjuang masing-masing. Semuanya mempunyai hak untuk berlatih, termasuk diri saya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kapanpun ibu bapak dan saudara semuanya bisa berlatih, berlatihlah dengan baik. Pahami bahwa semua yang terkondisi itu tidak kekal, termasuk sati dan konsentrasi. Di zaman Sang Buddha ada seorang biku yang namanya Asaji. Bukan biku Asaji yang pertama, tapi ada Asaji yang lainnya. Karena nama biku di zaman Sang Buddha itu juga banyak yang mirip, banyak yang sama. Biku ini sangat pandai sekali untuk mencapai jana. Jana 1 sampai jana ke-8 gitu. Kapanpun dia mau, dia bisa masuk. Kalau dia sakit, masuk, sembuh. Wah, kalau ibu bapak dan saudara semuanya bisa begitu, rumah sakit itu tidak laku. Orang yang jualan obat segala macam tidak laku. Bangkrut perusahaan. Oleh karena itu, mendingan sakit saja. Nah, biku Asaji ini punya kepandaian yang sangat luar biasa, sehingga begitu dia sakit, dia bisa masuk dalam jana dan keluar dari sana, dia sudah sembuh. Suatu hari
dia sakit. Berulang kali dia berjuang untuk masuk dalam jana, tidak bisa. Padahal dia sudah sangat fasih. Akhirnya dia pasrah dan menyuruh satu biku untuk mengundang Sang Buddha. Sang Buddha datang dan dia bercerita masalahnya seperti apa. Sang Buddha kemudian bertanya, moral kamu rusak enggak? Bikunya jawab, tidak Bante. Kalau memang moral kamu enggak rusak, ya sudah, enggak usah khawatir. Karena yang namanya konsentrasi itu juga tidak kekal. Lah ibu bapak dan saudara semuanya yang belum terlatih mau minta kekal terus. Biku Asaji saja dikatakan oleh Sang Buddha yang sudah mampu mencapai jana, kapanpun dia mau masuk dia. Lah ibu bapak dan saudara semuanya yang belum terlatih seperti itu, begitu tidak bisa konsentrasi langsung protes, bertengkar dengan diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Moralnya tidak baik, tempatnya tidak baik, makanannya kurang baik, pokoknya semuanya dikomplain. Inilah benih-benih kebencian itu termanifestasi. Tapi kita jarang mau melihat itu. Kita jarang mau mengamati hal itu. Kita maunya apa? Lihat enaknya aja. Gitu. Kita mau melihat yang enak-enak saja. Ini menunjukkan bahwa kemelekatan kita terhadap kenyamanan itu sangat kuat. Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, perhatikan bagaimana reaksi batin. Bagaimana kondisi mental kita agar kita itu bisa duduk dengan baik sekalipun pikiran kita itu mengembara ke sana kemari, kita merasa tidak bisa berkonsentrasi. Tidak masalah. Kalau memang waktunya meditasi, meditasilah kalau memang merasa perlu. Tetapi yang namanya meditasi itu, harapan saya jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas saja. Misalnya setiap jam 8 pagi atau setiap jam 4 pagi atau jam 8 malam begitu. Kalau hanya rutinitas semacam itu, ya tidak akan efektif. Meditasi akan efektif kalau dipraktikkan setiap waktunya. Setiap waktu. Bukan hanya dalam jam-jam tertentu saja. Ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik dimanapun ibu bapak dan saudara semuanya berada. Bagaimana caranya waktu melihat semacam ini? Apakah waktu mata melihat benda, di situ muncul kebencian ataukah tidak? Di situ muncul keserakahan atau tidak? Muncul rasa senang ataukah tidak senang? Kalau kita mengamati seperti itu sudah meditasi. Kalau kita mendengarkan sesuatu, perhatikan bagaimana suara itu kemudian bisa membuat ego kita merespon. Apakah kita kemudian menjadi senang ataukah netral ataukah membenci suara tersebut? Ini pun sudah meditasi dari apa yang kita cium, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita sentuh, dan dari apa yang kita alami dalam pikiran. Kalau yang dilakukan terus-menerus seperti itu, meditasi itu akan menjadi efektif. Sang Buddha menjanjikan, Sang Buddha mengatakan, kalau memang dikembangkan secara serius dengan konsisten, kalau dalam Mahasatipatthana Sutta Sang Buddha mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu,
kemudian 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu. Itu bukan waktu yang paten, tetapi itu menunjukkan bahwa yang namanya praktek itu sangat fleksibel, bisa memberikan dampak kapan saja. Kalau kita praktekkan secara konsisten, akan memberikan hasil tepat saat ini juga. Tidak perlu nunggu nanti atau dalam kehidupan yang akan datang. Yang namanya praktek itu adalah memberikan hasil yang spontan. Oleh karena itu dhamma itu disebut akaliko, tanpa jeda waktu. Karena praktek hasilnya tidak akan mungkin ditunda. Praktek itu pasti memiliki hasil yang nyata tepat saat itu. Hanya saja seringkali kita tidak mampu melihat dengan jelas hasilnya. Kadang-kadang hasilnya itu bisa kita lihat setelah kita praktek sekian bulan, sekian tahun. Bahkan kadang-kadang seumur hidup dilihat pun tidak ada kelihatan. Di mana ini hasil praktek saya? Dari dulu sejak lahir sudah Buddhis, sekarang rambutnya sudah beruban. Mungkin tinggal besok waktu saya hidup. Tapi kok saya tidak lihat hasilnya. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, ketika kita mampu mengamati batin dan jasmani secara utuh, secara konkret, dengan sungguh-sungguh, disitulah kita akan disebut sebagai orang yang mampu mengenal dunia. Lokawidu. Lokawidu itu artinya mengenali dunia. Dunia apa? Dunia pengalaman. Dan Sang Buddha mendefinisikan kata loka dalam Rohitasa Sutta itu sebagai dunia pengalaman yang areanya itu tidak lebih dari 1 depak. Yang areanya itu hanya dalam konteks batin dan jasmani. Itulah yang kemudian mengapa Sang Buddha itu disebut sebagai Lokawidu, karena beliau mampu mengenali batin dan jasmaninya secara menyeluruh. Sementara kita hanya mampu mengenali batin dan jasmaninya orang. Oleh karena itu ketemu orang cantik, wah langsung. Ketemu orang ganteng juga langsung ngiler. Karena kita hanya mampu mengenali orang lain, sementara kita tidak mampu mengenali diri sendiri. Tidak mampu menjadi orang yang disebut sebagai Lokawidu. Tidak mampu menjadi orang yang melihat ke dalam, tapi kita hanya mampu melihat keluar terus-menerus. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, mari kita pergunakan waktu yang tersisa ini untuk berjuang melihat ke dalam, sehingga kita semuanya akan bisa menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengenal dunia, menjadi seorang Lokawidu, mengenali dunia pengalamannya sendiri. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha masih bisa direalisasi sekarang, kapanpun juga. Kalau tidak bisa direalisasi, berarti ajaran Sang Buddha itu bohong. Simpel aja. Kalau nggak bisa direalisasi, berarti ajaran Sang Buddha itu salah. Karena Sang Buddha jelas-jelas mengatakan, kalau memang kamu berjuang dengan sungguh-sungguh, kamu berjuang dengan serius, melihat ke dalam, hasilnya itu bisa dirasakan tepat saat ini juga, dalam kehidupan sekarang ini juga.
Seperti kemarin saya sebutkan, di zaman Sang Buddha itu ada 500 anak kami umat Allah, 90 Sakadagami dan 3.000 Sotapana. Semua mereka masih menjalani kehidupan berumah tangga, tidak meninggalkan keluarga mereka. Seperti Mahanama itu seorang raja, dia anak kami, masih memerintah kerajaan. Wisaka umur 7 tahun mencapai Sotapana, tapi dia masih punya 20 anak. Menikah di usia 16 tahun, kemudian anaknya itu 20. Kalau 20, katakanlah setiap satu anak itu 1,5 tahun jaraknya. Itu berarti sekitar usia 36 tahun begitu. Dia baru berhenti punya anak. Masih engage, masih terjun dalam kehidupan rumah tangga. Justru mereka yang mampu mencapai kesucian dalam kehidupan ini, mereka akan bekerja keras, memiliki semangat yang konsisten, memiliki motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dulu saya masih ingat salah seorang teman saya dari Bangladesh ikut retreat dengan kami di hutan. Ketika interview pertama kali, dia tanya kepada guru saya, Bante, kalau saya meditasi dengan serius, nanti kemudian saya jadi arah, bagaimana dengan orang tua saya? Baru aja retreat 2 hari sudah mikirnya jadi arah. Dan itu yang juga sering kali menjadi pemikiran umat awam. Kalau prakteknya serius, prakteknya baik, nanti apakah keluarganya tidak terlantar? Apakah keluarganya tidak disia-siakan? Kalau ada orang yang praktek dengan serius kemudian keluarganya ditelantarkan, berarti prakteknya itu salah. Berarti prakteknya itu tidak benar. Kalau sampai keluarganya itu kesampingkan pada saat tepat dia praktek dengan sungguh-sungguh, berarti ajaran Sang Buddha itu dipraktikkan dengan cara yang salah, tidak dengan cara yang benar. Tidak dipahami secara menyeluruh, tetapi dipahami sepenggal. Dan inilah yang membahayakan sebenarnya, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif di kalangan para perumah tangga. Banyak kok yang begitu. Banyak suami yang melarang istrinya untuk meditasi, banyak istri yang melarang suaminya untuk meditasi. Karena apa? Takut ditinggalkan. Takut nanti kalau diabaikan. Padahal saya sudah menyaksikan sendiri, mereka yang serius dengan praktek, mereka justru serius mengurus rumah tangga mereka. Mereka justru mampu membuat keluarga mereka jauh lebih bahagia daripada ketika mereka tidak praktek. Oleh karena itu, kalau rumah tangganya itu menjadi berantakan gara-gara praktek dengan baik, gara-gara meditasi, suruh orangnya datang ke saya. Saya ambilkan hammer yang 5 kilo itu. Ya. Jadi itu ada kesalahan dalam praktek. Ada pemahaman yang tidak benar sehingga keluarganya itu sampai diabaikan. Kalau orang yang mencapai kesucian minimal Sotapanna, ya, pancabala yang berisi 1 itu saddha, keyakinan, 2 itu wirya, semangat, 3 itu sati, kemudian samadhi, konsentrasi, dan 5 itu panya,
itu panca bala ini berubah menjadi panca indria. Panca indria itu artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan dia yang tidak bisa dipisahkan. Seperti mata begini, itu menjadi indria kita. Oleh karena itu mata ini tidak bisa dipisahkan dari kita. Telinga itu menjadi indera, sehingga telinga ini tidak bisa dipisahkan dari kita. Nah, panca bala berubah menjadi panca indera sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Oleh karena itu kalau dia praktek, sadarnya itu baik, keyakinan dirinya itu baik, semangatnya itu baik, satinya itu baik, kesadaran perhatiannya itu baik. Kemudian konsentrasi dia juga baik, kebijaksanaan dia juga baik. Saya ambilkan contoh. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang istri yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Suaminya itu adalah seorang pemburu. Ini cerita yang kontroversial. Suaminya adalah seorang pemburu, tetapi istrinya itu Sotapanna. Setiap hari apa yang dilakukan oleh istrinya? Menyiapkan panahnya, menyiapkan anak panahnya, menyiapkan seluruh perlengkapan untuk berburu. Kontroversial enggak? Sangat kontroversial. Ibu, bapak, dan saudara semuanya akan sulit untuk mencerna, akan sulit untuk memahami. Tapi sebenarnya untuk memahami itu tidak sulit. Simple saja. Apa yang dia lakukan itu hanya menjalankan tugas sebagai seorang istri. Titik. Itu aja. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri tanpa perlu berpikir bahwa dia yang menyokong, membantu suaminya untuk membunuh, untuk berburu. Dia juga tidak dalam dalam ceritanya itu juga tidak disebutkan bahwa istrinya itu menasihati suaminya agar berhenti untuk memburu. Cerita yang sangat kontroversial. Tapi disitulah kita bisa melihat bagaimana justru orang yang telah mencapai kesucian itu menjadi orang yang fleksibel, tidak kaku, menjadi orang yang mampu beradaptasi, tidak memaksakan kehendak. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah merasa dirinya bermoral, nah ini yang kadang-kala menjadi musibah di mana-mana. Karena sudah merasa bermoral menjalankan Pancasila Buddhis. Wah, setiap kali ada orang yang melanggar Pancasila, kamu bukan orang Buddhis. Kamu bukan muridnya Sang Buddha. Nah, ibu, bapak, dan saudara semua, sekalipun dalam sangka, itu ada cara untuk memaafkan. Sepanjang bukan parajika yang dilakukan, ya, sepanjang parajika itu ada 4: melakukan hubungan seksual, mencuri, membunuh, dan berbohong. Berbohong itu telah mencapai minimal jana hingga kesucian. Dia berbohong dengan sengaja. Misalnya saya begini, kemudian saya bilang saya sudah mencapai kesucian, tapi pada kenyataannya tidak. Kemudian ibu, bapak, dan saudara semuanya percaya. Itu saya langsung out. Tidak bisa dimaafkan itu. Membunuh, kalau membunuh manusia. Mencuri itu ada batasan itunya, ada batasannya. Kalau hubungan seksual itu minimal alat kelaminnya itu sudah masuk sedalam biji wijen. Itu langsung parajika. Itu. Tapi kalau masih di bawah itu, sekalipun sangga disesa itu berat, ada 13 sangga disesa, itu masih bisa dimaafkan. Kalau sangga disesa ya harus mengakui kepada sangga, kemudian dia akan dihukum. Kalau diakui langsung, akan dihukum selama 7 hari
Dan setelah dihukum dia akan dimurnikan. Selama dihukum semua haknya itu dicabut. Katakan saya paling senior begitu, kemudian saya melanggar sanggati sesa, saya langsung ditaruh di paling ujung sana, jadi paling junior. Itu hukumannya. Itu kalau sanggati sesa. Nah sebelum sanggati sesa ini ada aturan-aturan yang lain, itu masih bisa diakui dan dimaafkan. Sanggati sesa juga dimaafkan sebenarnya. Jadi setiap biku yang melakukan kesalahan itu diharapkan untuk mengakui kesalahannya tepat sebelum matahari terbit. Itu aturannya para biku, aturan Winaya itu begitu. Jadi sebelum matahari terbit, misalnya hari ini saya mencabut rumput. Kalau saya adalah seorang biku, saya sama saya masih bebas. Saya boleh cabut rumput. Kalau saya biku kemudian mencabut rumput, saya itu mempunyai kewajiban untuk mengakui kesalahan saya sebelum besok pagi matahari itu terbit. Gitu. Nah, saya akuin kepada biku yang lain. Kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada biku yang lain ya kemudian itu apa? Pengakuan pribadi bisa. Tapi kalau ada biku yang lain ya harus mengakui kepada biku yang lain. Kalau seperti sanggati sesa tadi mengakui secara langsung itu akan dihukum 1 minggu. Kalau dia sampai menyembunyikan, katakan menyembunyikan sampai 1 tahun begitu, karena rasa malunya dia tidak sanggup untuk mengatakan kepada orang lain bahwa dia telah melakukan pelanggaran sanggati sesa, ya dia akan dihukum 1 tahun. Gitu. Akan dihukum 1 tahun. Ya. Nah, tapi kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain itu bisa dimaafkan, begitu diakui langsung bikunya yang lain mengatakan agar biku tersebut memiliki ayating sangwara. Bukan menyesali, tapi agar biku tersebut memiliki ayating sangwara, future restrainment, pengendalian diri di masa yang akan datang. Jadi agama Buddha itu tidak mengajarkan untuk menyesal. Jadi agama Buddha itu tidak mengajarkan kita untuk menyesal, tetapi untuk memiliki pengendalian diri di masa yang akan datang. Karena penyesalan itu adalah penderitaan. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya habis melakukan kesalahan kemudian menyesal, pasti ada penderitaan waktu itu. Itulah duka. Ya. Jadi semakin kita itu praktek, tenggelam dalam praktek, kita semakin fleksibel, bukan semakin kaku, bukan semakin menjadi orang yang sulit untuk ditundukkan. Kita mudah memaafkan, mudah memahami orang, karena kuncinya itu apa? Selama kita mampu memahami diri sendiri, memahami orang lain itu terlalu simpel. Selama kita mampu memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain itu terlalu mudah. Mengapa kemudian orang-orang yang meditasi itu mampu memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain? Karena dia sudah mampu membaca pikirannya sendiri. Kalau dia tidak mampu membaca pikirannya sendiri, tidak bakal mampu membaca pikiran orang lain. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada perayaan Atami Puja kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada ibu bapak dan saudara semuanya, bisa memberikan inspirasi yang baik dalam praktek kepada ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya termotivasi untuk praktek, termotivasi untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi. Sabe sata bawantu sukitata.